Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elisto Adrianus Ndun. Saya merupakan mahasiswa semester 6 pada program studi ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya merupakan mahasiswa dengan peminatan epidemiologi dan biostatistik. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang apa itu penyakit kusta. Nah, jadi penyakit kusta adalah penyakit menular atau salah satu dari penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium leprae yang merupakan agen dari penyakit tersebut. Nah, agen dari penyakit tersebut atau Mycobacterium leprae ini menyerang pada kulit dan juga saraf perifer. Nah, penyakit ini disebut juga sebagai the great imitator. Mengapa demikian? Karena manifestasi dari penyakit ini seperti penyakit kulit pada umumnya dan juga penyakit saraf pada umumnya. Kalau dilihat dari etiologinya, maka penyakit ini disebabkan oleh infeksi Mycobacterium leprae yang berbentuk batang dengan ukuran panjang 1 sampai 8 mikro dengan lebar 0,2 sampai 0,5 mikron. Biasanya berkelompok dan ada juga yang tersebar satu persatu. Nah, hidup dalam sel yang bersifat tahan asam atau BTA. Nah, penyakit kusta bersifat menahun. Jadi penyakit ini dia sifatnya menahun. Kemudian karena bakteri kusta itu membutuhkan waktu 12 sampai 21 hari untuk membelah diri. Nah, pada masa membelah diri atau masa tunasnya itu rata-rata 2 sampai 5 tahun. Nah, jadi teman-teman, penyakit kusta ini dapat ditularkan kepada orang lain dia melalui saluran pernapasan dan juga kontak kulit. Nah, bakteri kusta ini banyak terdapat pada kulit tangan, pada daun telinga dan juga mukosa hidung. Jadi, siklus hidup dari bakteri Mycobacterium leprae ini adalah dari tahap pertama ketika Mycobacterium ini menginfeksi sel makrofag dan sel Schwann yang kemudian bereproduksi dengan cara membelah diri. Jadi Mycobacterium leprae ini dia bereproduksi atau memperbanyak diri dengan cara membelah diri. Nah, biasanya proses atau tahap pembelahan diri itu berlangsung sangat lambat, bisa 12 sampai 14 hari, bahkan 12 sampai 21 hari dengan suhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Teman-teman, yang perlu kita ketahui bersama bahwa distribusi dari penyakit kusta ini tersebar di seluruh dunia dengan konsentrasi terutama pada negara-negara berkembang dengan sanitasi yang kurang baik dan juga hygiene yang kurang baik. Nah, pada tahun 2002, sekitaran tahun 2002, dilaporkan bahwa sekitar 620.000 penderita kusta di dunia, di mana 90% itu terdapat di Brasil, India, Nepal, dan beberapa negara di Afrika dengan angka prevalensi 5-15 per 10.000 penduduk. Nah, di Amerika Serikat sendiri penyakit ini masih ditemukan di California, kemudian di Florida dan juga di New York, yang sebagian besar penderitanya adalah berasal dari imigran dan juga pengungsi yang tertular dari negara asal mereka. Penularan penyakit kusta biasanya terjadi melalui saluran pernapasan dan juga kontak kulit. Nah, biasanya dia membutuhkan waktu yang sangat lama atau kontak erat dengan kurun waktu yang sangat lama. Nah, kontak erat dengan kurun waktu yang sangat lama ini tampaknya sangat berperan dalam penularan penyakit kusta. Nah, berjuta-juta basil yang dikeluarkan melalui lendir hidung pada penderita kusta tipe lepromatosa yang tidak diobati dan basil yang terbukti dapat hidup selama 7 hari pada lendir hidung yang kering. Nah, ulkus kulit pada penderita kusta lepromatosa ini dapat menjadi sumber penyebar dari basil, organisme yang kemungkinan masuk melalui saluran pernapasan dan pernapasan atas dan juga melalui kulit yang terluka. Faktor risiko sendiri dari penyakit kusta ini biasanya terdapat beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan kusta atau meningkatkan risiko penyakit kusta. Misalnya memiliki kelainan genetik pada sistem imun, kemudian kontak fisik dengan hewan penyebar penyakit kusta, dan juga tinggal di daerah kumuh atau dengan hygiene dan sanitasi yang kurang baik, kemudian daerah endemik kusta. Kemudian bagaimana sih cara melakukan pencegahan dan pengendalian dari penyakit kusta ini? Nah, jadi pencegahan dan pengendalian dari penyakit kusta ini dapat dilakukan dengan yang pertama, yaitu adalah penyuluhan kesehatan. Di mana pada penyuluhan kesehatan ini dilakukan penekanan pada pemberian informasi terkait telah tersedianya obat-obat yang efektif. Kemudian dengan penyediaan informasi ini diharapkan tidak terjadi lagi penularan pada penderita yang berobat secara teratur serta upaya pencegahan dan cacat fisik dan juga cacat sosial. Kemudian yang kedua adalah melakukan pencarian khususnya pada penderita tipe multibasiler yang menular dan memberikan pengobatan multidrug terapi sedini mungkin dan secara teratur dengan berobat jalan ketika memungkinkan. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama lintas program dan lintas sektor. Kemudian yang keempat adalah memerlukan peningkatan keterampilan petugas, dan juga yang kelima adalah penemuan, pengobatan, dan pencegahan cacat. Baik, sekian dari apa yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.